Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya N. Solahuddin Arayubi, NIM 0820120127. Video ini dibuat untuk menggantikan absensi saya. Saya akan mempresentasikan matkul sistem distribusi tenaga listrik dengan materi konsep distribusi tenaga listrik. Pendahuluan proses penyaluran tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi. Jaringan distribusi versus transmisi. Dari segi nomor 1, letak lokasi jaringan distribusi dalam kota, transmisi luar kota. 2. Tegangan sistem distribusi 30 kV, transmisi 30 kV. 3. Bentuk jaringan radial, lob, paralel, interkoneksi. Yang transmisi radial dan lob. 4. Sistem penyaluran distribusi saluran udara dan saluran bawah tanah. Yang transmisi saluran udara, saluran bawah laut. Dari segi konstruksi jaringan distribusi lebih rumit dan beragam, yang transmisi lebih sederhana. 6. Dari segi analis jaringan distribusi lebih kompleks, yang transmisi lebih sederhana. 7. Dari segi komponen rangkaian yang diperhitungkan, dari distribusi komponen R dan L, yang transmisi komponen R, L, dan C. 8. Dari segi penyangga jaringan, dari distribusi tiang jaringan, yang transmisi menara jaringan. 9. Dari segi tinggi penyangga jaringan di distribusi kurang dari 20 meter, yang transmisi 30 sampai 200 meter. 10. Dari segi kawat pengantar, dari distribusi BCC, SAC, AAC, dan AAAC, yang transmisi ACSR dan ACAR. Perbedaan jaringan distribusi dan transmisi dari segi penyangga jaringan. Yang A jaringan distribusi, yang B jaringan transmisi. Parameter rangkaian distribusi. Sistem pendistribusian tenaga listrik. 1. Sistem pendistribusian langsung. Sistem penyelenggara tenaga listrik secara langsung dari pusat pembangkit tenaga listrik, tidak melalui jaringan transmisi. Digunakan jika pusat pembangkit tenaga listrik berada tidak jauh dari pusat-pusat beban. Sistem pendistribusian tak langsung dilakukan jika pusat pembangkit tenaga listrik jauh dari pusat-pusat beban, memerlukan jaringan transmisi sebagai jaringan perantara. Struktur jaringan distribusi. Gardu induk atau pusat pembangkit tenaga listrik. Distribusi tenaga listrik secara langsung. Pusat pembangkit tenaga listrik umumnya berupa pusat pembangkit tenaga diesel. Penyaluran dilakukan dengan jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Distribusi tenaga listrik secara tidak langsung. Penyaluran dilakukan dengan jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi primer, tegangan sistem 20 kV. Untuk wilayah kota tidak diperkenankan menggunakan tegangan di atas 30 kV karena terjadi gejala corona yang mengganggu frekuensi radio, TV, telekomunikasi, dan telepon. Sistem konstruksi saluran distribusi terdiri dari saluran udara dan saluran bawah tanah. Pertimbangan alasan teknis berupa persyaratan teknis, alasan ekonomis, alasan estetika, dan alasan pelayanan, yaitu kontinuitas pelayan sesuai jenis konsumen. Gardu pembagi atau gardu distribusi berfungsi merubah tegangan listrik dari jaringan distribusi primer menjadi tegangan terpakai yang digunakan untuk konsumen dan disebut sebagai jaringan distribusi sekunder.
bisa berupa transmotor satu fasa dan transformator tiga rasa. Jaringan distribusi sekunder, jaringan tenaga listrik yang langsung berhubungan dengan konsumen. Tegangan untuk jaringan distribusi sekunder ini 230 sampai 400 volt. Persyaratan sistem distribusi tenaga listrik. Untuk